Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Yudi Putra Pratama. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Insan, Prodi Informatika dengan NIM 2202020086. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu algoritma pembelajaran machine learning, yaitu adalah K-nearest network atau biasa disebut dengan KNN. Di sini kita akan membahas apa itu KNN, kemudian kenapa algoritma ini menarik, bagaimana cara kerjanya, dan juga saya akan memberikan contoh studi kasus supaya teman-teman dapat memahami KNN ini lebih dalam. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya satu persatu. Pertama, apa itu KNN? Jadi, KNN itu adalah algoritma yang sangat simpel sebenarnya. Biasanya digunakan untuk melakukan prediksi ataupun klasifikasi data. Konsep dari KNN itu sendiri yaitu jika ada data baru, algoritma KNN akan mencari tetangga terdekat, kemudian di antara data yang sudah ada, diambil keputusan berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Misalkan, jika kita mempunyai data tentang buah-buahan, kemudian ada sebuah data baru, maka KNN akan melihat buah-buah di sekitarnya, kemudian menentukan apakah buah tersebut termasuk ke dalam kategori apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dari KNN. Kelebihan yang pertama yaitu adalah mudah untuk dipahami, karena konsepnya yaitu sangat simpel. Selanjutnya, KNN sangat fleksibel karena dapat dipakai pada data yang hubungan antara variabelnya tidak linear. Kemudian KNN tidak susah untuk diasumsikan karena tidak seperti algoritma lain yang mana harus mengikuti aturan distribusi dari data tertentu. Namun, di balik kelebihan dari KNN tersebut, terdapat juga beberapa tantangan, di antaranya jika data yang diproses terlalu banyak, maka proses dari KNN tersebut akan melambat, dikarenakan KNN harus menghitung jarak dari semua data yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari KNN. Pertama-tama, kita perlu untuk menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan kita gunakan. Misal, kita menggunakan jumlah tetangga terdekatnya adalah sebanyak 3. Kemudian kita akan menghitung jarak antara data baru dengan semua data yang ada. Biasanya kita akan menggunakan jarak Euclidean. Selanjutnya kita mengambil 3 tetangga terdekat dan kita akan melihat mayoritas kelas dari tetangga tersebut. Misalnya dari 3 data tetangga yang kita gunakan, ada 2 data yang bilang bahwa apel dan 1 data yang bilang jeruk. Maka otomatis akan diklasifikasikan data baru tersebut sebagai apel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus supaya teman-teman dapat memahaminya lebih dalam. Baik, di sini saya sudah memiliki sebuah studi kasus menggunakan algoritma KNN atau K-nearest network. Kita akan membahasnya satu persatu untuk eh, perintah-perintah yang terdapat di studi kasus ini. Pada sel pertama, kita akan melakukan import library. Di sini kita melakukan 3 import library ya. Di sini yang pertama adalah import NumPy. Import NumPy ini akan kita gunakan untuk memanipulasi data numerik. Kemudian library yang kedua ini adalah library Matplotlib yang akan kita gunakan untuk melakukan visualisasi data. Kemudian import library yang ketiga, kita menggunakan Pandas. Pandas ini akan kita gunakan untuk membaca dataset. Kemudian pada sel yang kedua, di sini kita akan melakukan import dataset atau pemanggilan dataset. Di sini saya menggunakan dataset dengan nama iklan_sosmed.csv. Isi dari dataset ini terdapat 5 buah kolom atau label. Yang pertama adalah user ID, kemudian kelamin, usia, estimasi gaji, dan juga beli. Di sini
kita akan melakukan pembagian data untuk data X dan juga data Y-nya. Di mana untuk data X, kita akan mengambil kolom kedua dan juga kolom ketiga pada dataset, yaitu adalah uh, pada kolom usia dan juga estimasi gaji untuk data X. Kemudian untuk data Y-nya, kita mengambil kolom yang keempat, yaitu adalah kolom beli. Selanjutnya, pada sel yang ketiga, kita akan melakukan pembagian dataset menjadi training set dan juga test set. Di sini kita menggunakan library dengan nama sketchlearn.model_selection. Kita akan mengimport train test split untuk melakukan pembagian dataset tersebut. Di sini kita akan membagi data X dan juga Y yang sudah kita definisikan di sini pada sel yang kedua. Kita akan membaginya dengan ukuran data tes atau test setnya adalah sebesar 0,25. Kemudian untuk trainingnya adalah sisa dari 0,25 ini, yaitu adalah sebesar 0,75. Kemudian untuk random state-nya, ini adalah sebesar 42. Oke, kita coba jalankan. Sudah sukses. Pada sel selanjutnya, kita akan membuat model KNN. Pertama, kita akan mengimportkan terlebih dahulu library untuk memanggil model KNN-nya, yaitu adalah library sketchlearn.neighbors. Kita import modelnya. Kemudian kita menggunakan n_neighbors sama dengan 3. Ini berarti adalah jumlah tetangga terdekat yang kita gunakan adalah sebanyak 3. Kemudian kita gunakan metrik Minkowski dan juga P-nya sama dengan 2. Ini kita gunakan untuk menghitung jarak Euclidean. Selanjutnya, model ini akan dilatih menggunakan fit dengan data training, yaitu data X-train dan juga Y-train. Selanjutnya, kita akan melakukan prediksi untuk data test setnya. Di sini kita akan menggunakan variable y_pred untuk mendefinisikannya. Kemudian kita panggil model yang sudah kita buat tadi, classifier. Kemudian kita panggil fungsi predict untuk memprediksi data dari x_test. Kemudian kita akan membuat confusion matrix. Pertama kita import terlebih dahulu untuk dapat memanggil fungsi confusion matrix. Di sini kita menggunakan sketchlearn.matrix. Kemudian kita definisikan confusion matrixnya sebagai variabel cm. Kita panggil fungsi confusion matrixnya dan kita akan menggunakan data y_test dan juga data prediksinya tadi. Kemudian kita akan mencari akurasi dari model yang sudah kita gunakan tadi. Kita panggil terlebih dahulu from sketchlearn.matrix, kemudian kita import akurasi skornya untuk menampilkan akurasi skor dari data y_test dan juga data y_pred. Di sini mari kita jalankan saja terlebih dahulu. Kita akan cari tahu berapa akurasinya. Berarti di sini kita dapatkan akurasinya adalah sebesar 0,92. Selanjutnya kita akan membuat classification report. Classification report ini akan kita gunakan untuk menampilkan nilai precision, recall, advanced score, dan juga nilai akurasi. Kita jalankan terlebih dahulu. Baik, kita dapatkan untuk nilai precision, recall, advanced score, dan juga akurasinya. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi pada data hasil training set. Pertama-tama akan kita import terlebih dahulu library matplotlib.colors, kemudian kita import fungsi list.colorMap. Fungsi ini akan kita gunakan untuk memberikan warna yang berbeda untuk masing-masing kelasnya pada grafik nanti. Kemudian kita akan mendefinisikan data trainingnya, yaitu untuk data xtrain akan ditampung oleh variabel xset dan data ytrain akan ditampung oleh variabel yset.
Kemudian kita akan membuat sebuah grid di sini menggunakan perintah np.matchGrid. Lalu kita akan membuat kontur untuk data prediksinya. Kemudian akan kita bagi ke dalam dua warna, yaitu adalah warna merah dan juga warna hijau. Selanjutnya kita akan membuat grafik titik untuk datanya pada grafik. Kemudian kita akan bagi ke dalam warna kuning dan juga warna biru. Kemudian untuk title-nya kita tuliskan KNN Training Set, kemudian labelnya usia, dan estimasi gaji. Kita jalankan perintahnya. Baik, di sini sudah bisa tampil ya untuk grafik hasil dari data training setnya. Kemudian akan kita lakukan juga pada data test setnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Dan inilah grafik dari data hasil test setnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari confusion matrix yang sudah kita buat tadi. Pertama-tama kita akan mengimportkan terlebih dahulu untuk library-nya. Kita menggunakan scheduler.matrix. Kemudian kita import confusion matrix display. Kemudian kita buat fungsinya confusion matrix display from underscore prediction. Di sini kita gunakan data y underscore test dan juga data y underscore pred. Kemudian kita tampilkan untuk grafiknya. Kita jalankan terlebih dahulu. Baik, di sini bisa tampil di sini ya untuk data yang true negatifnya sebesar 59, kemudian true positifnya sebanyak 33, kemudian untuk false negatifnya 4, dan juga false positifnya adalah 4. Baik, demikianlah penjelasan algoritma KNN di video kali ini. Saya harap teman-teman dapat memahaminya, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mensupport saya dengan like video ini, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.